Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 5 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Master Petir. Semua orang yang hadir terkejut ketika dua kata ini keluar dari mulut Raja Kursi Ketujuh. Sosok tegap menjulang di langit yang dipenuhi kilat. Petir di bawah kakinya melompat ke depan, bergerak lebih dari 100.000 kaki dalam sekejap. Lindong juga sedikit terkejut saat melihat sosok di atas petir. Apakah orang ini adalah Master Petir dari 8 Master kuno yang disebutkan oleh Master Api? Sosok itu sangat cepat. Dia masih berada di tepi langit ketika guntur bergemuruh. Namun pada saat guntur memudar, sosok itu muncul di depan mata semua orang. Lindong dan yang lainnya akhirnya dapat dengan jelas melihat sosok ini. Dia agak kekar dan tampaknya setengah baya, dengan kepala penuh rambut perak. Sepasang pupil kilat hadir di bawah alisnya yang tebal. Mata itu dipenuhi dengan dingin dan kekerasan. Grrrr. Petir di langit tumbuh semakin padat dan terkonsentrasi saat mata peraknya perlahan terfokus pada kelompok Raja Kursi Ketujuh. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Dia menatap Raja Kursi Ketujuh saat suaranya yang rendah menggelegar di seluruh area. Aku telah mencari kalian di seluruh dunia. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan berani menunjukkan dirimu sendiri. Raja Kursi Ketujuh muram ketika dia melihat ke arah guru petir. Raja Kursi Ketujuh muram ketika dia melihat ke arah Master Petir dan berkata dengan gigi terkatup, "Master Petir, kamu benar-benar gigih." Master Petir berkata dengan suara lemah. Penampilannya yang tegas memberi seseorang perasaan dingin dan kaku. "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kalian? Karena aku telah menemukanmu. Mengapa kamu tidak memberitahuku di mana orang-orang itu bersembunyi?" Master Petir menatap Raja Kursi Ketujuh dan berkata dengan suara yang dalam. Raja Kursi Ketujuh tertawa dingin. Kamu benar-benar suka membual. Apa kau berencana melawan penjara iblis kita sendirian? Jika kamu mampu, mengapa kalian semua dipaksa tidur saat itu? Master Petir berkata dengan sikap acuh tak acuh. "Paling tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini." Segera setelah itu, cahaya kilat melintas di matanya dan tangannya yang besar tiba-tiba mengepal. Petir tak berujung berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi 6 bola petir seukuran kepalan tangan. Busur petir menari liar di atas bola petir saat riak destruktif menyebar dari mereka. Wush! Dengan lambaian tangannya, 6 bola petir menghilang dan menembak keluar dari ruang di belakang kelompok Raja Kursi Ketujuh. Raja Kursi Ketujuh buru-buru berbalik saat Ki Iblis yang mengerikan melonjak. Sebuah tangan yang ditutupi oleh armor Kaisar Iblis melemparkan pukulan dan dengan kejam menabrak bola petir. Duar! Cahaya petir menyebar liar saat erangan muncul dari tenggorokan Raja Kursi Ketujuh. Tubuhnya terlempar ribuan kaki ke belakang dan lengannya hangus hitam. Meskipun Raja Kursi Ketujuh telah memblokir serangan ini, 5 Raja Yimo lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bola petir menyerbu mereka dan Ki Iblis di tubuh mereka hancur hampir seketika. Kekuatan petir yang tak tertandingi meletus di depan mereka dan mereka berlima mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Setelah itu, tubuh mereka mulai meleleh dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, 5 ahli tahap reinkarnasi dibunuh oleh Master Petir dalam satu gerakan. Lindong sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Kedua tetua agung dari Istana Kegelapan tercengang, sementara tubuh mereka gemetar hebat. Kekuatan seperti itu telah merampas keberanian mereka untuk bertarung. "Kamu?" Raja Kursi Ketujuh menggertakkan giginya karena marah setelah melihat 5 Raja Yimo telah dibunuh oleh Master Petir dalam sekejap mata. Keinginan membunuh muncul dari matanya. Mata Master Petir tanpa emosi saat dia berkata dengan suara samar, "Maukah kamu memberitahuku di mana orang-orang itu bersembunyi sekarang? Terutama orang yang disebut Raja Kursi Surga. Apakah dia masih tidak mau menunjukkan dirinya setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun?" Raja Kursi Surga? Ejekan terungkap di mata Raja Kursi Ketujuh ketika dia mendengar ini. "Master Petir, kamu hampir mati di tangannya saat itu. Namun, kamu masih berani mencarinya? Aku pikir akan lebih baik kalau kamu mengajak Master S keluar." Master Petir menggelengkan kepalanya dan keinginan menakutkan untuk membunuh muncul di mata kilatnya. "Sepertinya kamu tak mau bicara." Setelah itu, dia maju selangkah. Raja Kursi Ketujuh menyusut saat Master Petir maju selangkah. Ki Iblis meledak saat tubuhnya berubah menjadi kilatan petir hitam saat dia mundur. "Kamu terlalu lambat." Ruang di belakangnya terkoyak tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang dan Master Petir muncul dalam bentuk seperti hantu.
5 jari digenggam erat saat kilat menari-nari liar di lengannya. Setelah itu, pukulannya menghantam punggung Raja Kursi Ketujuh. Mak duar! Petir menyambar dan tubuh Raja Kursi Ketujuh berubah menjadi sinar cahaya hitam saat jatuh, langsung meratakan gunung dalam prosesnya. Master Petir mengulurkan 2 jari dan menekannya ke udara. Petir yang menakutkan menyembur keluar dan dengan ganas berlari menuju gunung yang runtuh. Segera setelah itu, puing-puing itu berubah menjadi debu. Sosok di dalam tidak bisa mengelak tepat waktu dan disambar petir. Seteguk darah hitam dimuntahkan dan tubuhnya dioleskan ke tanah, menciptakan bekas luka sedalam 100.000 kaki. Raja Kursi Ketujuh yang telah memaksa Lindong ke dalam situasi yang sangat berbahaya telah benar-benar hancur. Raja Kursi Ketujuh dengan sedih mendorong dirinya sendiri dari tanah. Matanya meneteskan racun saat dia dengan jahat memelototi Master Petir. Ada banyak penyok di armor Kaisar Iblis di tubuhnya. Kekuatannya setara dengan seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Master Petir bagaimanapun adalah ahli tingkat puncak yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Tanpa perlindungan dari armor Kaisar Iblis, dia sekarang akan terluka parah. Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih hanya bisa mengandalkan cangkang kura-kuramu ini. Master Petir melihat sosok kasar dari Raja Kursi Ketujuh dan menggelengkan kepalanya. Armor Kaisar Iblis ini mungkin kuat, tetapi itu tidak akan bisa melindungi hidupmu jika aku ingin membunuhmu. Ekspresi Raja Kursi Ketujuh sangat serius. Dengan mendengus dingin, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Ki Iblis mengerikan tersapu saat tubuhnya terdistorsi, berubah menjadi selusin sosok yang melarikan diri ke segala arah. Masing-masing memiliki aura yang sama, dan bahkan fluktuasi Ki Iblis dari tubuh mereka tampak persis sama. Jelas bahwa mereka semua adalah Raja Kursi Ketujuh yang asli dan bukan hanya ilusi. Master Petir hanya menyaksikan Raja Kursi Ketujuh menampilkan tekniknya dengan cara yang tidak simpatik. Pada saat berikutnya, tubuhnya menghilang. Dan duar! Guntur menggelegar dari kejauhan saat Master Petir menghilang. Lindong mengangkat matanya dan melihat kilat muncul di depan sosok hitam seolah-olah telah berteleportasi. Sosok itu hancur dengan satu pukulan. Detik berikutnya, sambaran petir telah muncul di depan sosok hitam lainnya. Duar, duar, duar. Petir menyambar saat Master Petir menunjukkan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Selusin sosok baru saja membuat kemajuan sebelum mereka dihancurkan. Duar. Sosok hitam terakhir juga terkena pukulan. Namun, itu tidak meledak menjadi Ki Iblis. Sosok itu terbang mundur saat darah hitam menyembur keluar secara tak terkendali. Jelas bahwa tubuh asli orang ini telah dipaksa keluar. Mencoba melarikan diri di depanku? Apa kamu bodoh? Master Petir dengan dingin menatap Raja Kursi Ketujuh yang sangat menyedihkan saat niat membunuh yang berdebar-debar perlahan muncul di mata kilatnya. Karena kamu tidak mau bicara, aku hanya perlu membunuhmu untuk mencegah kontaminasi dunia ini. Master Petir mengepalkan tangannya dan kilat tak berujung berkumpul di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi segel petir besar 10.000 kaki yang mengeluarkan fluktuasi mengamuk yang tak tertandingi. Duar! Tidak ada keraguan begitu segel petir terbentuk yang dengan kejam menghancurkan Raja Kursi Ketujuh, menyebabkan tanah runtuh dan langsung menciptakan jurang yang dalam. Ekspresi di mata Raja Kursi Ketujuh berubah setelah melihat serangan ini. Ki Iblis mengerikan melonjak saat dia dengan paksa menolak segel petir. Namun, Ki Iblisnya tumbuh semakin lemah dan kurus di bawah penindasan segel petir. Segel petir bergerak semakin dekat ke Raja Kursi Ketujuh. Ia dengan erat menggertakkan giginya saat kilatan ganas terus berkedip di matanya. Duar! Segel petir akhirnya mendarat. Namun, saat hendak menghancurkan Raja Kursi Ketujuh, ruang di belakangnya tiba-tiba terkoyak, membentuk celah 10.000 kaki di angkasa. Setelah itu, tangan iblis berukuran 10.000 kaki tiba-tiba menjulur dari celah dan secara paksa memblokir segel petir sebelum melemparkannya. Pergantian kejadian yang tidak terduga ini menyebabkan kelompok Lindong terkejut. Mata mereka melayang dan melihat sosok hitam berdiri dengan tangan di belakangnya di atas tangan iblis besar setinggi 10.000 kaki. Sosok hitam di tangan iblis tersenyum ke arah guru petir dan berkata, "Hehe, Master Petir, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Kenapa kamu begitu kejam?" Master Petir melihat sosok seperti iblis yang muncul. Sebuah riak melintas di mata kilatnya saat dia menjawab, Raja Kursi kelima ya. Seseorang yang baik akhirnya muncul. Master Petir, aku tahu bahwa kamu tangguh, tetapi kamu tidak akan dapat menghentikanku jika aku ingin menyelamatkannya. Karena itu, tidak perlu membuang kekuatanmu. Dapat dipastikan, pada akhirnya akan ada pertempuran antara penjara iblis kita dan kalian para master kuno. Sosok seperti iblis tertawa pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Lindong dan berkata,
kamu adalah Lindong itu kan? Luar biasa. Tidak disangka bahkan nomor 7 pun gagal. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Dia melambaikan lengan bajunya saat suaranya terdengar. Setelah itu, Ki Iblis menelan raja kursi ke-7 dan ruang di belakangnya sekali lagi terbuka. Master Petir mendengus dingin ketika dia melihat ini dan melemparkan pukulan ke depan. Petir yang memenuhi langit berubah menjadi singa petir besar setinggi 100.000 kaki yang menerkam disertai dengan kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi saat menyerang raja kursi kelima. Haha, kamu sama kasarnya seperti biasa. Namun, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertarung. Tunggu saja Master Petir. Kami, Yimo, pasti akan mengubah perang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Raja kursi kelima melambaikan lengan bajunya. Teratai iblis yang sangat besar mekar dan menghalangi singa petir. Setelah itu, tubuhnya menarik diri ke celah spasial. Ki Iblis tersebar dan akhirnya benar-benar menghilang dari area tersebut. Master Petir melihat ke tempat di mana raja kursi kelima menghilang. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir kecil menembus ruang dan menghilang tanpa suara. Dia akhirnya berbalik dan menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Kamu adalah Lindong yang disebutkan oleh Master Api, pemilik simbol kuno petir saat ini." Lindong sedikit terkejut dan dia mengangguk. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Master Petir dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, Master Petir." Master Petir menggelengkan kepalanya. Suaranya sangat keras seperti guntur. "Membunuh Yimo adalah tugas dan tanggung jawabku. Aku telah menghabiskan waktu lama mencari mereka. Berkatmu, aku berhasil mendapatkan petunjuk hari ini. Karena itu, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku." Mata Master Petir menyapu ke arah Lindong. Dia mengangguk. "Mengejutkan bahwa kamu benar-benar mampu mematahkan armor Kaisar Iblis Raja Kursi ke-7 dengan kekuatanmu saat ini. Sepertinya kamu sama luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Master Api." Lindong hanya tertawa kecil. Untuk mencapai hasil seperti itu, serangan itu telah mengumpulkan kekuatan dari dua kekuatan simbol kuno di tubuhnya dan kekuatan misterius yang diperoleh dari Zenith. Dianggap itu adalah serangan terkuatnya. Meskipun demikian, itu hanya mampu melukai Raja Kursi ke-7. Membunuhnya masih tidak mungkin. Master Petir memandang Lindong. Dia tiba-tiba ragu sejenak sebelum dia berkata, "Bisakah aku melihat simbol kuno petir?" Lindong tersenyum setelah mendengar kata-kata Master Petir. Setelah itu, dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Petir berkumpul di dalamnya saat simbol petir kuno perlahan muncul. Simbol kuno petir berkedip dan melayang menuju Master Petir ketika muncul. Wajah Master Petir penuh dengan kenangan saat dia mengulurkan tangannya yang besar dan menyentuhnya. "Sudah lama sekali, teman lama." Simbol kuno petir mengeluarkan suara mendengung. Setelah itu, busur petir berputar di telapak tangan Master Petir. Simbol kuno petir juga memiliki roh sehingga ia juga memiliki perasaan terhadap pemilik pertamanya. Master Petir menggosok simbol kuno petir. Itu lama kemudian sebelum dia menyerahkannya kembali ke Lindong dan berkata, "Kamu adalah pemilik simbol kuno petir saat ini dan harus menyadari beberapa tanggung jawab yang datang dengan status ini. Aku harap kamu tidak akan membawa aib atas namanya." Lindong menggenggam simbol kuno petir. Petir berkedip di telapak tangannya saat dia melihat ke arah Master Petir. "Apakah kamu tidak ingin mengambil kembali simbol kuno petir ini? Dengan tanpa simbol kuno petir, akan ada sesuatu yang hilang atas nama Master Petir, kan?" Master Petir menggelengkan kepalanya dan berkata, 8 Master kuno memang memiliki hubungan terbesar dengan 8 simbol kuno. Namun, dari sudut pandang tertentu, kami hanyalah sekutu. Mereka memiliki kebebasan mereka sendiri dan memiliki hak untuk memilih pemilik baru mereka. Jika simbol kuno petir tanpa pemilik, aku secara alami akan membawanya pergi bersamaku. Namun, ia telah memilih pemilik baru untuk dirinya sendiri. Karena itu, pilihannya pasti yang paling cocok untuk itu. Pilihan simbol kuno tidak pernah salah. Master Petir tersenyum setelah mengatakan ini. Ada sedikit kebanggaan dalam senyumnya. Selain itu, kamu tidak boleh meremehkan kami. Memang benar bahwa simbol kuno dapat semakin memperkuat kita. Namun, bahkan tanpa mereka, kami masih kuat. Karena telah menemani mereka untuk waktu yang sangat lama, kami telah mengasimilasi kekuatan mereka. Lindong tercengang setelah mendengar ini. "Kamu tidak mengerti?" Ekspresi misterius perlahan muncul di wajah Master Petir. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Petir menyambar dan muncul. Di dalam petir ada kekuatan yang sangat familiar. Itu adalah kekuatan dari simbol kuno petir. Meskipun kami saat ini tidak memiliki simbol kuno, kami dapat disebut simbol kuno berbentuk manusia. Oleh karena itu, bahkan tanpa simbol kuno, kami masih memiliki kekuatan mereka. Namun,
Kami masih membutuhkan simbol kuno untuk melepaskan teknik tertentu yang sangat kuat. Keheranan muncul di wajah Lindong. Namun, itu hanya mereka yang telah memperoleh penguasaan maksimum atas simbol kuno. Walaupun telah memutuskan hubungan mereka dengan simbol kuno, meskipun simbol kuno telah mengalami banyak pemilik yang luar biasa setelah kita, sangat jarang menemukan seseorang yang telah mencapai level kita. Master Petir memandang Lindong dan berkata, "Kamu mungkin bisa mencapai level itu di masa depan. Selain itu, ada 2 simbol kuno di tubuhmu. Tidak mungkin untuk mengatakan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika kekuatan mereka berasimilasi." Lindong diam-diam mengangguk. Dia sudah cukup mahir dalam hal simbol kuno. Namun, mungkin karena dia memiliki 2 simbol kuno yang hebat, dia untuk sementara tidak dapat mencapai batas yang telah dicapai oleh Master Petir dan yang lainnya. Master Petir menyaksikan Lindong menyimpan simbol kuno petir di tubuhnya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Master Api telah berbicara kepadaku tentang Master Es." Lindong tercengang. Tentu saja, yang lain juga harus menyadari masalah ini ketika mereka bangun. Sudut bibir Lindong berkedut sedikit. Penglihatan tepinya melirik Ling Qingzu di sampingnya. Namun dia hanya diam-diam memperhatikan hutan pegunungan yang jauh, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan. Kami juga cukup terkejut bahwa situasinya telah berkembang sedemikian rupa. Awalnya, kami percaya bahwa mengingat karakter adik perempuan, kemungkinan besar dia tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap pria tertentu. Mata Master Petir sedikit aneh saat dia menatap Lindong. Lindong menghela nafas pelan dan berkata, "Dia bukan dia." Master Petir tersenyum tipis. Matanya mengandung makna yang lebih dalam saat dia menatap Lindong dan berkata, "Mungkin karena adik perempuan telah berbicara, kita tidak akan terlalu memikirkan masalah ini untuk saat ini. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa dia pada akhirnya harus kembali. Ini karena dunia ini masih membutuhkannya." Lindong menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangguk. "Aku tahu, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengubah ini. Kalian mungkin akan menganggapnya lucu, tetapi menyerah bukanlah bagian dari karakterku." Master Petir tampaknya menyadari bahwa Lindong akan menjawab dalam masalah ini. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Lindong mengubah topik dan bertanya. Master Petir menyuarakan pikirannya. "Sebelumnya, aku memasang segel petir pada Raja Kursi ke-7 dan aku dapat secara kasar merasakan posisinya. Aku harus pergi dan mencari sebentar. Fakta bahwa orang-orang itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun selalu membuatku gelisah." "Sendirian?" Lindong terkejut. Meskipun Master Petir sangat kuat, penjara iblis juga tidak biasa. Contohnya adalah Raja Kursi kelima yang telah muncul sebelumnya. Dia jelas seorang ahli puncak yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Dan seharusnya ada 4 eksistensi kuat lainnya dengan kekuatan seperti itu di atasnya. Jelas terlalu banyak bagi Master Petir untuk berurusan dengan mereka. Beberapa rekan terkuat dari penjara iblis juga menderita luka yang sangat serius. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk pulih. Oleh karena itu, penjara iblis pada akhirnya tidak akan berani melawanku secara langsung. Kalau tidak, mereka tidak akan terus bersembunyi, kata Guru Petir. Master Petir tersenyum tipis setelah kata-katanya terdengar. Selain itu, bahkan jika aku menghadapi beberapa bahaya, bahkan Raja Kursi Surga terkuat tidak akan dapat menghentikanku untuk pergi. Kata-katanya mengandung beberapa kebanggaan. Sebagai Master Petir, kecepatannya luar biasa di antara 8 Master kuno. Tidak mudah untuk menahannya. Raja Kursi Surga? Lindong melirik Master Petir. Dia telah mendengar nama ini dari Raja Kursi ke-7 sebelumnya. Dia adalah bos dari penjara iblis dan orang yang sangat merepotkan. Saat itu, dia adalah eksistensi terkuat di bawah Kaisar Yimo. Aku melawannya saat itu, tetapi aku bukan tandingannya. Mata Master Petir jelas mengeras ketika nama ini disebutkan. Namun, orang itu terluka parah setelah bentrok dengan adik perempuan. Kemungkinan dia belum pulih. Kalau tidak, hanya adik perempuan junior yang bisa menanganinya jika dia muncul. Pada waktu itu, dia melirik Lindong setelah mengatakan ini. Maksud dia jelas, begitu Raja Kursi Surga muncul, Master Es juga harus muncul. Mungkin ini adalah sisa waktu yang mereka berikan kepada Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku harus pergi. Penjara iblis telah gagal berurusan denganmu kali ini, dan kemungkinan besar tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Mereka kemungkinan besar akan tetap diam sampai beberapa penjara iblis terkuat benar-benar pulih, kata Master Petir. Lindong mengangguk. Hati-hati. Master Petir melambai ke arah kelompok Lindong dan kilat terang muncul di sekelilingnya. Setelah itu,
Guntur bergemuruh saat kilat menyambar dan tubuhnya menghilang. Lindong melihat ke tempat di mana Master Petir menghilang dan menghela nafas pelan. Tampaknya dunia ini menjadi semakin kacau. Mustahil untuk mengatakan kapan Yimo yang tersembunyi akan meledak. Ketika saat itu tiba, jelas bahwa Perang Dunia Kedua akan kembali dimulai. Hari telah berlalu. Lindong dan yang lainnya tinggal selama sehari di kota kegelapan. Sementara itu, King Tan akhirnya memimpin penuh istana kegelapan, dan Lindong pun akhirnya bisa membawa gadis kecil ini kembali ke wilayah Swan Timur. Scene lalu memperlihatkan formasi spasial yang perlahan mendistorsi langit di atas alun-alun kosong di kota kegelapan. Gelombang kekuatan spasial yang liar dan keras dipancarkan darinya. Seorang tetua berjubah hitam melihat formasi teleportasi yang telah diatur. Sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat kepada gadis berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya. Tuan Istana, formasi teleportasi spasial telah disiapkan. Anda dapat menggunakannya kapan saja Anda mau. King Tan mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Panatua Chen, selama aku pergi, kamu akan menggantikan saya dan mengawasi seluruh istana kegelapan. Jika ada insiden besar terjadi, hancurkan jimat komunikasi yang saya berikan kepadamu dan saya akan segera kembali. Panatua berjubah hitam itu menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Dipahami. Setelah memberikan perintahnya, King Tan menganggukkan wajah kecilnya. Setelah itu, sosoknya yang halus bergerak sebelum dia muncul di sebuah platform yang terletak agak jauh. Selanjutnya, senyum manis muncul di wajah kecilnya yang sebelumnya memiliki ekspresi tegas sebelum dia memeluk lengan Lindong dan tersenyum berkata, "Kakak Lindong, kita bisa pergi sekarang." Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian dia berbalik untuk melihat Ling Qingzu sebelum dia berkata, "Ayo kita pergi." Dia mengayunkan lengan bajunya sebelum mereka bertiga muncul dalam formasi teleportasi. Sementara itu, ada banyak ahli dari istana kegelapan yang berlutut dengan hormat di bawah mereka. "Selamat tinggal Tuan Istana." Suara tertib dan hormat terdengar pada saat ini. King Tan mengangguk dengan lembut kepada semua orang di bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangan kecilnya sebelum dia mengaktifkan formasi teleportasi spasial. Fluktuasi spasial yang sangat keras menyebar. Cahaya perak yang cemerlang melonjak dan melilit mereka bertiga. Ngung. Cahaya gemerlap itu meletus, memaksa kerumunan untuk segera menyipitkan mata. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, 3 orang di langit telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah distorsi di ruang kosong itu. Lindong berjalan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berbalik dan melihat ke arah utara. Ekspresi aneh melintas di matanya sebelum dia bertanya, "Di mana itu?" Ling Qingzu melihat ke arah itu. Dia segera melirik Lindong dan dengan lembut berkata, "Disitulah daerah iblis unik berada." Wilayah iblis unik. Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan setelah dia mendengar nama tempat itu yang telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saat itu, dia dan 2 saudara laki-lakinya terpaksa melarikan diri secara menyedihkan oleh gerbang Yuan. "Karena kita di sini, mari kita pergi ke daerah iblis unik," kata Lindong. Dia masih ingat bahwa di daerah iblis unik ada seorang tetua bernama Ventian yang telah mengorbankan tubuh fisiknya untuk menekan seorang Jenderal Yimo. Saat itu, Lindong berpikir bahwa seorang Jenderal Yimo adalah musuh yang tak terkalahkan. Namun untuk saat ini, sepertinya dia bisa dengan mudah membunuh banyak Jenderal Yimo dengan membalik telapak tangannya. Ling Qingzu dan King Tan menganggukkan kepala. Lindong segera melambaikan tangannya sebelum mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi langit. Dalam beberapa menit, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Sebuah kota besar muncul dalam pandangan Lindong. Saat dia melihat kota yang tampak agak akrab ini, ekspresi kenangan muncul di matanya. Saat itu, dia dan kedua saudaranya mengalami pertarungan berdarah dengan gerbang Yuan di lokasi ini. Namun, itu bukan akhir yang baik bagi mereka. Lindong melihat kota iblis unik di depannya sesaat sebelum dia pindah. Pada saat berikutnya, mereka sudah berdiri di luar daerah iblis unik. Ruang di depan mereka dengan lembut bergetar sebelum formasi kuno menjadi samar-samar terlihat. Ini adalah formasi yang diturunkan dari zaman kuno dan digunakan untuk menyegel aura iblis di dalam wilayah iblis unik. Saat itu, Lindong harus menunggu segel melemah untuk memasuki tempat ini. Namun mulai sekarang, dia tidak lagi harus melakukannya. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang kosong itu terbelah. Kemudian, tubuh mereka bergerak dan masuk secara langsung. Saat mereka memasuki wilayah iblis unik, ada banyak ahli petualang di bawah yang dengan sabar menunggu wilayah iblis unik dibuka.
Ketika mereka melihat teknik kuat yang dilepaskan oleh trio Lindong, mereka semua tercengang. Lindong tidak peduli dengan detail kecil ini. Setelah dia memasuki daerah iblis unik, dia segera mengamati sekelilingnya. Sudah beberapa tahun sejak dia datang, tetapi masih ada aura iblis samar yang tertinggal di wilayah iblis unik. Tempat ini tampak kuno dan sunyi. Ada banyak parit besar di tanah, menunjukkan bahwa pertempuran besar yang menakutkan telah terjadi di tempat ini di masa lalu. Mereka langsung menuju ke bagian terdalam dari daerah iblis unik. Dengan kekuatan mereka saat ini, apa yang dulunya merupakan tempat terlarang di wilayah Swan Timur jelas tidak menjadi penghalang bagi mereka. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah mencapai bagian terdalam dari daerah iblis unik. Dengan ingatannya dari 3 tahun lalu, Lindong segera berhenti, matanya melihat ke kejauhan. Ada gunung berapi merah besar yang berdiri di tempat itu, dan bahkan mungkin baginya untuk samar-samar melihat patung seperti sosok di atas gunung berapi itu. Lindong perlahan melayang menuju gunung berapi itu. Sementara itu, sosok itu tampak seperti patung batu dan tubuhnya tertutup debu. Selanjutnya, gunung berapi lava itu juga memancarkan gelombang energi yang kuat, mencegah siapapun mendekatinya. Namun, gelombang energi itu sama sekali tidak berguna di hadapan Lindong. Panatua, Lindong membungkuk ke arah patung manusia itu yang telah meninggal, yaitu orang yang telah memberikan semua kekuatan hidupnya yang tersisa untuk membentuk pil sebelum dia meninggal. Memberikan pil itu kepada Lindong. Selama bertahun-tahun, Lindong selalu mengingat kebaikan ini. Ling Qingzu menggunakan matanya yang cerah untuk melihat sosok manusia itu yang tertutup debu sebelum dia berkata dengan lembut, "Panatua ini sudah meninggal. Apakah masih mungkin untuk menyelamatkannya?" Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasinya sedikit unik. Dia belum sepenuhnya mati. Saat itu, untuk menekan Jenderal Yimo, dia mengubah dirinya menjadi zombie." Saat itu, sebelum Lindong pergi, dia pernah bertanya kepada orang tua Ventian tentang hal itu. Yang terakhir mengatakan bahwa jika Lindong ingin menyelamatkannya, dia harus kembali hanya setelah dia memahami reinkarnasi. Saat ini, walaupun Lindong memang baru menyentuh reinkarnasi, selain itu energi mentalnya juga telah mencapai tingkat master simbol tertinggi, dan bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi biasa tidak cocok untuknya. King Tan menggunakan matanya yang besar untuk mengamati orang ini yang telah meninggal. Kemudian dia merenung sejenak sebelum berkata, "Panatua ini mengubah dirinya menjadi zombie, namun tubuhnya saat ini dipenuhi dengan ki kematian dan dia telah kehilangan semua ki kehidupannya. Ini juga penyebab mengapa dia meninggal. Jika kita bisa memberinya ki hidup yang cukup, itu mungkin untuk membangunkannya." Lindong mengangguk setuju. Kemudian dia tersenyum pada sosok itu dan berkata, "Panatua Ventian, saat itu Anda memberi saya semua ki hidup di dalam tubuhmu. Hari ini saya akan membalas budi." Lindong mengulurkan tangannya setelah dia berbicara. Energi Yuan yang mengerikan menyapu ke depan. Ki hidup dan mati menyatu dengan sempurna dalam kekuatan Yuannya. Saat ki hidup itu menyebar, Lindong menjentikan satu jari sebelum ki hidup yang luas dan perkasa itu berubah menjadi pusaran besar. Sementara itu, di tengah pusaran adalah tubuh lelaki tua Ventian. Ki kehidupan menyebar, bahkan menyebabkan beberapa tanaman hijau muncul di puncak gunung berapi ini. Kulit orang tua Ventian yang sebelumnya tampak seperti kulit pohon kering berangsur-angsur menjadi lembut setelah setengah hari. Ki kehidupan yang samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sementara Lindong menyalurkan kekuatan Yuannya, pikirannya bergetar lembut. Beberapa kehendak reinkarnasi yang dia warisi dari Master Pelahap bergabung dengan Ki kehidupannya. Akhirnya, Ki kehidupan yang menembus langit berubah menjadi pil putih krem sebelum langsung mengalir ke tubuh lelaki tua Ventian melalui kepalanya. Tubuhnya yang tampaknya mati tiba-tiba bergetar dengan lembut. Warna merah cerah muncul di wajahnya yang tua sebelum dia perlahan membuka matanya. Dia linglung saat dia membuka matanya. Setelah itu, dia melihat wajah muda yang tersenyum. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.